Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Mikrobiologi Kehutanan akan mempresentasikan hasil praktikum pertumbuhan bakteri. Berikut merupakan anggota kelompok 4 terdiri dari Putri, Wancen, Rita, Cindy, Feby, Rizky, Nadia Savitri, dan Nadia Nafarisa. Outline presentasi kelompok kami terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan hipotesis. Latar belakang, setiap mikroba memiliki respon yang berbeda terhadap faktor lingkungan seperti suhu, pH, oksigen, salinitas, dan sebagainya. Faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap jumlah sel mikroba yang akan diteliti. Pertumbuhan pada bakteri dapat diartikan sebagai penambahan jumlah atau total massa sel yang melebihi inokulum asalnya. Pertumbuhan bakteri ini dapat ditunjukkan oleh kurva pertumbuhan, sedangkan kurva baku akan menunjukkan hubungan antara jumlah sel bakteri dengan nilai optical density dari suspensinya. Sehingga dalam bidang kehutanan, pertumbuhan bakteri ini akan berguna untuk mengetahui keadaan bakteri yang terdapat dalam hutan. Berikut tujuannya. Pertama, menentukan kelompok bakteri tersebut berdasarkan temperatur lingkungan hidup. Kedua, menentukan kelompok bakteri tersebut berdasarkan pH lingkungan hidupnya. Ketiga, menentukan kelompok bakteri tersebut berdasarkan kebutuhan oksigennya. Keempat, menentukan hasil perhitungan jumlah sel Saccharomyces cerevisiae. Kelima, menentukan persamaan kurva baku Bacillus megatherium. Keenam, menentukan pola dan tahap pertumbuhan Bacillus megatherium. Dan yang ketujuh, menentukan generation time Bacillus megatherium. Berikut hipotesis dari kelompok kami. Bacillus megatherium, Pseudomonas aeruginosa, dan Bacillus ligeniformes tergolong mesofilik. Lactobacillus acidophilus tergolong acidofilik, sedangkan Pseudomonas aeruginosa dan E. coli tergolong neutrofilik. Desulfomonas pigra tergolong bakteri anaerob, sedangkan E. coli dan Pseudomonas aeruginosa tergolong fakultatif anaerob. Hasil perhitungan jumlah sel Saccharomyces cerevisiae adalah sekitar 17,4/10⁻6 sel per mili. Persamaan kurva baku untuk Bacillus megatherium adalah sebagai berikut. Pertumbuhan Bacillus megatherium terdiri atas fase-fase sebagai berikut, dan generation time Bacillus megatherium yaitu 25 menit. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan yang terdiri dari pengaruh suhu, pH, oksigen terhadap pertumbuhan bakteri, enumerasi, kurva baku, dan kurva tumbuh. Saya Puteri akan menjelaskan mengenai pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri. Menurut Madigan dan kawan-kawan tahun 2011 diklasifikasikan menjadi 3. 1. Psikofilik, yaitu tumbuh pada suhu 0 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 15 derajat Celcius. Yang kedua, ada mesofilik, suhu minimum 15 derajat Celcius, suhu optimum 25 sampai 37 derajat Celcius, dan suhu maksimum pada suhu 45 sampai 55 derajat Celcius. Yang ketiga, ada termofilik, suhu minimum pada 40 derajat Celcius, optimum pada suhu 55 sampai 60 derajat Celcius, dan suhu maksimum untuk pertumbuhannya pada suhu 75 derajat Celcius. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri didapatkan hasil pengamatan seperti yang berada di tabel. Bacillus megatherium tumbuh pada 26 derajat Celcius sehingga berdasarkan literatur sebelumnya masuk klasifikasi mesofilik. Bacillus ligeniformes tumbuh pada 55 derajat Celcius sehingga termasuk klasifikasi termofilik. Pseudomonas aeruginosa tumbuh pada 26 derajat Celcius sehingga masuk klasifikasi mesofilik. Selanjutnya, klasifikasi bakteri berdasarkan suhu. Bacillus megatherium tumbuh baik pada suhu 30-37 derajat Celcius sehingga termasuk golongan bakteri mesofilik menurut Heriani tahun 2012. Bacillus ligeniformes tumbuh pada suhu sedang atau optimal pada suhu 50 derajat Celcius sehingga termasuk golongan bakteri termofilik menurut Mazzotta dan kawan-kawan tahun 2011. Dan yang terakhir ada Pseudomonas aeruginosa tumbuh baik pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius sehingga termasuk golongan mesofilik menurut Suryani dan kawan-kawan pada tahun 2013. Tumbuhan mikroba dipengaruhi oleh pH lingkungan. pH berfungsi untuk menilai tingkat keasaman atau kebasaan suatu mikroba. Perubahan pH dapat menyebabkan aktivitas enzim berhenti akibat adanya proses denutasi pada struktur enzim. Lalu, pH pada mikroba dibagi menjadi 3, yaitu acidofil, mesofil, dan alkalofil. Acidofil merupakan kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 2 sampai dengan 5. Contoh mikroba adalah Rhodophylla globiformis, Actiniobacillus cercidans, dan Picrophilus osmae. Lalu, mesofil merupakan kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 5,5 sampai dengan 8. Contoh mikrobanya adalah Escherichia coli,
Dan alkalofil merupakan kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 8,4 sampai dengan 9,5. Contoh mikroba adalah Chloroflexus auranticus dan Bacillus firmus. Dapat dilihat pada tabel yang merupakan hasil pengamatan dari modul 4. Pada kelompok pertama, bakteri Lactobacillus acidophilic merupakan bakteri neutrofilik. Pada kelompok kedua, Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri acidofilik. Kelompok ketiga, Escherichia coli merupakan bakteri neutrofilik. Kelompok keempat, Lactobacillus acidophilic merupakan bakteri alkalofil. Kelompok kelima, Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri alkalofil. Kelompok keenam, Escherichia coli merupakan bakteri alkalofil. Dan kelompok ketujuh, Lactobacillus acidophilic merupakan bakteri acidofilik. Nah, nilai ODPH 3, ODPH 7, dan ODPH 9 pada masing-masing bakteri dapat dilihat pada tabel berikut. Klasifikasi bakteri berdasarkan pH menurut literatur yaitu Lactobacillus acidophilic merupakan bakteri acidofilik, Pseudomonas aeruginosa dan Escherichia coli tergolong ke dalam bakteri neutrofilik. Untuk hasil pengamatan yang tidak sesuai dengan literatur dapat disebabkan oleh kesalahan teknis seperti terjadinya kontaminasi dan beberapa sel bakteri telah mengalami lisis sehingga tidak dapat menyerap cahaya pada saat OD. Perkenalkan, saya Nadia. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh oksigen bagi pertumbuhan mikroba. Menurut Kurnia et al. 2015, pengklasifikasian bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi menjadi aerob obligat, yaitu yang membutuhkan oksigen bagi pertumbuhannya, lalu anaerob obligat yang hanya akan terjadi metabolisme jika tidak ada oksigen, lalu anaerob fakultatif di mana bakteri bisa melakukan metabolisme kedua-duanya, yaitu jika ada oksigen ataupun tidak. Selanjutnya, menurut Madigan et al. 2011, pengklasifikasian tadi ada lagi yaitu anaerob aerotoleran di mana kelompok mikroba yang dapat menoleransi kadar oksigen atmosfer untuk waktu tertentu. Selanjutnya adalah mikroaerofil di mana kelompok mikroba yang dapat hidup dengan baik pada konsentrasi oksigen yang kecil, 2-10%. Di atas itu pertumbuhannya tidak baik. Selanjutnya di sini ada gambar tentang pengaruh oksigen dari yang paling kiri aerobik, lalu mikroaerofilik, lalu fakultatif anaerobik, selanjutnya anaerobik aerotoleran, dan yang terakhir anaerobik. Dan berikut adalah hasil pengamatan dari pengaruh oksigen terhadap pertumbuhan Escherichia coli yang 24 jam terdapat pecahan di seluruh bagian medium, begitu pula di yang 48 jam. Selanjutnya, di pengaruh oksigen terhadap pertumbuhan Desulfomonas pigra. Pada pengaruh oksigen setelah 24 jam, medium pecah di bagian tengah. Lalu pada 48 jam, terdapat pecahan di tengah dan di dasar medium. Selanjutnya, yang terakhir ada pada Pseudomonas aeruginosa yang setelah 24 jam tidak terlihat pecahan pada medium, begitu pula di 48 jam. Sama-sama tidak terlihat pecahan pada medium. Selanjutnya, 3 bakteri tersebut kita klasifikasikan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama adalah Escherichia coli, yang menurut Kurnia et al. 2015 terdapat pecahan di seluruh bagian medium, yang artinya adalah anaerob fakultatif. Lalu, Desulfomonas pigra, yaitu bakteri anaerob obligat karena mediumnya pecah di bagian tengah dan dasarnya. Lalu, Pseudomonas aeruginosa yang tidak terlihat pecahan pada medium sama sekali sehingga tergolong bakteri aerob obligat. Nah, selanjutnya adalah hemositometer atau enumerasi bakteri. Nah, hemositometer ini digunakan untuk mengukur jumlah sel yang memiliki ukuran lebih besar atau sama dengan 3 mikrometer. Nah, alat ini merupakan slide mikroskop yang dimodifikasi sehingga memiliki 2 wadah yang dapat dituangkan suspens bakteri dan nantinya dapat dihitung di bawah mikroskop. Kalau di gambar 8 kita bisa lihat itu adalah bentuk dari hemositometer itu sendiri. Dan pada gambar 9 kita bisa melihat plot pengukurannya ya, plot penghitungan dari hemositometer itu. Terdapat 25 plot yang nanti akan dipilih 5 plot secara random, nanti akan diambil angka rata-ratanya untuk menghitung jumlah bakteri CFU per mililiter. Nah, berikut adalah hasil pengamatan hemositometer ya dengan OD 0,1 dan faktor pengenceran 0,1 dan jumlah sel pada 5 plot yang berbeda itu seperti 32, 57, 50, 47 dan 41. Dengan rata-rata jumlah sel per areanya adalah 45,4 dan jumlah bakteri CFU per mililiter adalah 113,5 kali 10 pangkat 6. Nah, angka 113,5 kali 10 pangkat 6 ini didapat dari persamaan jumlah sel sama dengan jumlah sel rata-rata per volume kali faktor pengenceran. Baik, jadi kurva Bako itu merupakan kurva yang menentukan jumlah sel individu yang ditemukan pada koloni-koloni tampak.
Kurva ini digunakan untuk menentukan kepadatan populasi bakteri per koloni serta kurva tumbuh. Pada teknisnya, kurva ini tuh membandingkan apa yang koloni yang terlihat versus apa yang terhitung melalui spektrofotometri, di mana kurva ini merupakan kurva regresi dengan intercept serta kemiringan dari variabel optical density serta jumlah koloni yang teramati. Batas jumlah koloni yang digunakan itu 30-300 untuk mikrobiologi, dan rumus jumlah sel yang digunakan itu berupa jumlah koloni yang teramati dibagi pengenceran yang digunakan kali jumlah inokulum. Inokulum yang digunakan 0,1 ml. Untuk Bacillus megatherium, kurva bakunya itu dapat terlihat seperti di sini dengan rata-rata jumlah optical density mulai dari 10,75 juta sel sampai 46 juta sel. Persamaan regresi dapat tertera di hasil berikut dengan sistem persamaan Y sama dengan BX plus A. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kurva tumbuh dari bakteri Bacillus megatherium. Dapat dilihat pada gambar yang terdapat pada slide, yaitu pada kurva tumbuh bakteri ini hanya terjadi 3 tahapan, di mana pada umumnya mikroba mengalami 4 fase pertumbuhan, yaitu fase lag atau adaptasi, fase log atau eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Pada bakteri Bacillus megatherium terjadi fase lag pada waktu 0-4 jam, fase log pada waktu 6-10 jam, dan fase stasioner pada waktu 11 jam sampai selesai. Pada kurva ini tidak teramati adanya fase kematian. Hal ini dapat terjadi akibat waktu yang digunakan selama pengamatan tidak membuat atau belum cukup untuk membuat bakteri kekurangan nutrisi yang menyebabkan bakteri mati. Selanjutnya, berdasarkan kurva tumbuh bakteri Bacillus megatherium tadi, didapatkan generation time atau waktu generasi mikroba yang dibutuhkan untuk sel membelah diri menjadi 2 bagian. Generation time biasa digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dari suatu mikroba, dan waktunya berbeda-beda pada setiap mikroba, tergantung pada medium yang digunakan. Waktu generasi dapat ditentukan menggunakan metode tidak langsung dengan ekstrapolasi sederhana dari kurva pertumbuhan. Sehingga berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada bakteri Bacillus megatherium, waktu yang dibutuhkan untuk penggadaan jumlah sel dari jumlah awal yang diinokulasikan yaitu selama 17,7 menit. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan dari praktikum pertumbuhan bakteri. Yang pertama, Bacillus megatherium dan Pseudomonas aeruginosa termasuk golongan bakteri mesofilik, sedangkan Bacillus licheniformis termasuk golongan bakteri thermofilik. Yang kedua, Lactobacillus acidophilus termasuk mikroba acidofilik, sedangkan Pseudomonas aeruginosa dan Escherichia coli termasuk mikroba neutrofilik. Yang ketiga, Desulformonas pigra termasuk bakteri anaerob obligat, Escherichia coli termasuk bakteri anaerob fakultatif, dan Pseudomonas aeruginosa termasuk aerob obligat. Yang keempat, jumlah sel Saccharomyces cerevisiae rata-rata pada setiap kotak adalah 45,4 sel, dan jumlah total selnya adalah 1,135 kali 10⁸ sel per mililiter. Yang kelima, persamaan kurva baku bakteri yang diperoleh pada hasil regresi linier adalah Y sama dengan 62.446.530,72 X dikurangi 4.246.033,91 dengan nilai korelasi R sebesar 0,994552124. Yang keenam, fase pertumbuhan bakteri Bacillus megatherium berdasarkan kurva tumbuh terjadi pada waktu 0 sampai dengan selesai dan terbagi ke dalam 3 fase, yaitu fase lag, fase log atau eksponensial, dan fase stasioner. Pertumbuhan bakteri konstan selama 20 jam dan belum terlihat fase kematian. Yang ketujuh, waktu generasi bakteri Bacillus megatherium adalah 17,73 menit. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.